Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldin Fadilah. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang tugas yang sebelum kami buat yang berjudul manajemen keselamatan. Baik, untuk yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup hazard yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iga. Yang kedua adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh Juan. Selanjutnya penjelasan tentang penilaian resiko oleh Laila Khairunisa. Yang keempat, rencana mitigasi yang akan dijelaskan oleh Reynaldis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hazard. Hazard merupakan suatu keadaan, objek, atau kegiatan dengan potensi menyebabkan luka terhadap orang, peralatan, atau struktur, kehilangan materi, atau pengurangan kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan. Ruang lingkup hazard. Hazard pertama, tumpahan bahan bakar atau spillage. Ruang lingkup hazard, lingkungan kerja. Kebocoran pada saat pengisian bahan bakar atau refueling yang menciptakan hazard temperatur atau potensi api dan pencemaran permukaan apron yang licin. Hazard kedua, kelelahan petugas atau fatigue. Ruang lingkup hazard, kinerja personil. Petugas yang bekerja melebihi jam kerja normal akibat kekurangan staf menyebabkan penurunan kondisi fisikal dan kewaspadaan saat menangani pesawat. Hazard ketiga, penerangan apron yang tidak memadai. Ruang lingkup hazard, defenses. Kurangnya lampu penerangan saat operasional malam hari yang berfungsi sebagai warning sistem visual bagi personel untuk melihat rute aman kendaraan. Hazard keempat, ketidakteraturan parkir kendaraan GSE. Ruang lingkup hazard, peraturan dan tata tertib. Pengabaian peraturan dan tata tertib mengenai area parkir khusus kendaraan darat sehingga menghalangi jalur evakuasi atau manuver pesawat. Hazard kelima, sertifikat alat yang kadaluarsa. Ruang lingkup hazard, personil. Penggunaan peralatan GSE oleh staf yang tidak memiliki sertifikat peralatan terbaru atau belum mengikuti pelatihan pembaruan sistem operasi alat. Studi kasus insiden Jet Blast Garuda Indonesia di Bandara Ahmad Yani Semarang, 9 Oktober 2017. Pada sore hari pukul 15.47 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA365 tipe Bombardier CRJ-1000 sedang melakukan manuver parkir di apron Bandara Ahmad Yani Semarang. Saat itu, pesawat menggunakan thrust mesin yang tinggi, bukan cool power atau thrust rendah yang direkomendasikan karena apron bandara relatif kecil. Hembusan jet blast dari mesin Garuda menyembur kuat ke arah pesawat Batik Air ID6356 yang sedang boarding penumpang di bay sebelahnya. Akibatnya, tangga penumpang atau passenger stairs yang sedang dipasang di pintu pesawat Batik Air terjatuh dan menimpa 3 orang. 1 petugas ground handling, 1 petugas angkasa pura atau pengelola bandara, dan 1 penumpang Batik Air yang sedang naik pesawat. Ketiga korban mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Columbia Asia Semarang untuk dilakukan perawatan. 2 korban yaitu petugas angkasa pura 1 dan penumpang kemudian diperbolehkan pulang setelah kondisinya stabil. Insiden ini tidak mengganggu operasional penerbangan secara keseluruhan, tetapi menjadi pelajaran penting tentang pengelolaan jet blast di apron yang padat. Sumber berita dari http://kumparan.com tanggal 14 Maret 2019, tapi merujuk kejadian 2017. Kronologi lengkap insiden http://kabarpenumpang.com 9 Oktober 2017, penjelasan tentang kewaspadaan di apron dan rekomendasi penggunaan cool power. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko. Penilaian risiko ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
probabilitas, yang kedua keparahan, yang ketiga itu indeks resiko. Yang pertama probabilitas. Probabilitas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jet blast, hembusan mesin jet seperti tangga roboh dan melukai petugas, remote 3. Yang kedua kepadatan apron. Kepadatan apron ini jarak antara pesawat terlalu dekat, jarak pesawat terlalu dekat, opsional 4. Yang ketiga itu kesalahan estimasi power mesin jet, remote 3. Selanjutnya yang kedua itu keparahan. Keparahan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jet blast, hembusan mesin jet, seperti tangga roboh dan melukai petugas, hazardous B. Yang kedua itu kepadatan apron. Kepadatan apron ini seperti jarak antara pesawat terlalu dekat, major C. Yang ketiga itu kesalahan estimasi power mesin jet, hazardous B. Selanjutnya yang terakhir ini indeks resiko. Indeks resiko ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jet blast, hembusan mesin jet seperti tangga roboh dan melukai petugas, 3B. Yang kedua kepadatan apron. Kepadatan apron ini seperti jarak antara pesawat terlalu dekat, 4C atau 4C. Yang ketiga itu kesalahan estimasi power mesin, 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana mitigasi dari studi kasus insiden jet blast pesawat Garuda Indonesia di Bandara Ahmad Yani Semarang pada tanggal 9 Oktober 2017. Yang pertama ada regulasinya. Mitigasi ini harus dilakukan dengan regulasi yang ketat dalam bentuk prosedur operasional standar atau SOP, mengatur penggunaan daya lepas jet di area apron yang padat. Aturan mengenai sterilisasi area belakang pesawat harus diterapkan, di mana tidak diperbolehkan adanya boarding penumpang pada pesawat yang berdekatan selama pesawat lain sedang melakukan manuver parkir. Jika terjadi bahaya, seperti tidak adanya staf maskapai yang mengawasi tangga saat proses boarding, maka peraturan harus secara jelas melarang dimulainya kegiatan penumpang sampai staf yang berkompeten hadir di lokasi sesuai dengan standar keselamatan. Dengan memadukan teknologi yang efektif, staf yang terlatih, dan kepatuhan terhadap peraturan, manajemen bisa mengurangi kemungkinan terjadinya insiden serupa, sehingga resiko yang awalnya berbahaya dapat dikelola menjadi lebih aman. Kemudian yang kedua ada teknologi. Teknologi pihak otoritas bandara perlu mempertimbangkan pemasangan blast deflector atau pagar penahan hembusan jet di antara titik parkir yang berdekatan guna memecah energi kinetik dari mesin pesawat. Selain itu, penggunaan unit towing atau truk penarik harus diwajibkan bagi pesawat yang bermanuver di area apron agar mesin jet tidak perlu memberikan tenaga besar saat di darat. Kemudian yang ketiga ada training. Memegang peran vital melalui penguatan program situational awareness bagi pilot dan petugas marshaller agar mereka lebih peka terhadap posisi peralatan di sekitar zona hembusan mesin. Petugas darat juga perlu diberikan edukasi spesifik mengenai karakteristik jet blast dari berbagai tipe pesawat untuk memastikan mereka berada di jarak aman saat operasional sedang berlangsung. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pengamatan terhadap bahaya, penilaian risiko, dan analisis kasus, insiden jet blast Garuda Indonesia di Bandara Ahmad Yani Semarang, kami menyimpulkan bahwa aktivitas di apron
yang pada memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jika tidak didukung oleh prosedur pemantauan dan kolaborasi yang tepat. Bahaya yang terdeteksi berkaitan dengan lingkungan kerja, kinerja karyawan, sistem perlindungan, peraturan, dan kompetensi serta sertifikasi atau lisensi karyawan yang semuanya berinteraksi dalam sistem keselamatan penerbangan. Penilaian risiko menunjukkan bahwa bahaya jet 12 dan kepadatan laporan memiliki risiko yang bervariasi dari menengah hingga tinggi dengan dampak yang dapat tergolong ke dalam kategori berefek, berbahaya, dan besar ditunjukkan dengan terjadinya cedera pada individu meskipun tidak mengakibatkan kematian atau gangguan signifikan terhadap penerbangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan dorongan mesin yang tidak sesuai dengan kondisi apron dan minimnya pengendalian operasional dan menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko perlu diterapkan dengan menyeluruh melalui penegakan peraturan dan prosedur operasional standar yang ketat. Penerbangan teknologi keselamatan seperti pemisah jet blast dan unit penarik, serta meningkatkan pelatihan dan kesadaran keselamatan untuk semua karyawan yang terlibat. Dengan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan secara berkelanjutan dan konsisten, risiko jet blast di apron dapat diminimalkan hingga mencapai tingkat yang dapat diterima sehingga keselamatan bagi staf, penumpang, serta peralatan bandara dapat dijamin dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.